Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utari Golonda dengan nomor urut absen 16 NIM 2201367. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian gerak lurus. Yang pertama, pendahuluan. Mekanika merupakan bagian dari fisika yang membicarakan hubungan antara gaya, materi, dan gerak. Metode matematika yang dapat menjelaskan tentang gerak, khususnya memandang gerak tanpa melihat penyebab. Dalam mekanika dikelompokkan dalam kinematika. Apabila penyebab gerak itu dapat dilihat, maka kelompokan dalam dinamika. Kinematika ini diberikan sebagai dasar kita untuk mempelajari konsep fisika lebih lanjut, utamanya yang berkaitan dengan gerak yang mengabaikan penyebabnya. Berikutnya, gerak lurus juga merupakan hal yang sangat penting dalam fisika. Konsep gerak lurus ini merupakan materi dasar dalam fisika. Konsep ini juga menjadi materi yang fundamental. Selain itu, materi ini juga memberikan pengaruh yang besar dalam penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berikutnya, gerak lurus juga merupakan hal yang sangat penting dalam fisika. Konsep gerak lurus ini merupakan materi dasar dalam fisika. Konsep ini juga menjadi materi yang fundamental. Selain itu, materi ini juga memberikan pengaruh yang besar dalam penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, yang kedua, pembahasan. Saya akan menjelaskan pengertian gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak satu dimensi yang paling sederhana, di mana suatu benda bergerak dari satu titik menuju suatu arah dengan kecepatan dan jarak tempuh tertentu. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak linear, seperti yang kita ketahui. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian gerak. Gerak adalah besaran faktor yang memiliki nilai-nilai dan arah. Sebagai faktor, gerak lurus gambaran berupa garis lurus dengan panah yang menunjuk satu arah yang dituju. Inilah alasan mengapa gerak ini dinamakan gerak lurus. Berikutnya, seperti yang dikatakan sebelumnya, gerak lurus memiliki kecepatan-kecepatan, dapat berubah. Perubahan kecepatan disebut dengan percepatan. Berdasarkan percepatan gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak linear seragam dan gerak linear tidak seragam. Benda yang bergerak dalam kecepatan tertentu menuju ke suatu arah adalah contoh gerak lurus. Namun benda yang bergerak lurus lalu berbelok dan bergerak lurus kembali, membentuk lintasan zigzag dari segmen garis lurus, juga termasuk gerak lurus. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian gerak linear seragam. Gerak linear seragam adalah gerak lurus yang tidak mengalami percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Gerak linear seragam juga kerap disebut sebagai gerak lurus beraturan dengan dalam kurung GLB. Menurut hukum Newton klasik, benda yang bergerak secara linear seragam dapat disamakan dengan benda yang diam. Dilansir dan hal tersebut karena benda yang bergerak dengan kecepatan sama dengan partikel dianggap sama dengan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap partikel. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian gerak linear
tidak seragam adalah benda yang bergerak dalam garis lurus atau dalam kurung satu arah namun memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Artinya benda tersebut mengalami percepatan. Yang berikut kesimpulan. Yang pertama, pengertian GLB dalam kurung gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap baik besar maupun arahnya, maka percepatannya 0. Yang kedua, pengertian GLBB dalam kurung gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan perubahan kecepatan yang teratur sehingga besar dan arah percepatannya konstan. Yang ketiga, perbedaan GLB dan GLBB adalah yang pertama GLB, kecepatannya dan arahnya tetap. Yang kedua, GLBB, kecepatan dan arahnya konstan dalam kurung berubah-ubah. Yang keempat, berikutnya yang paling terakhir, pada gerak lurus beraturan, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Dalam gerak lurus beraturan dalam kurung GLB, kelanjutan dan kecepatan dianggap sama. Lintasan lurus menyebabkan jarak dan perpindahan yang ditempuh bersamanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.